Nah, kemarin kita sudah sampai di pengalamatan tidak langsung ya. Pertama adalah pengalamatan register, yaitu dari register ke register gitu ya, bikin bisa bolak-balik. Kemudian pengalamatan segera berarti data ke dalam register atau ke alamat ya, tidak bisa dibolak-balik, hanya data ke alamat atau data ke memori gitu ya, memori atau data ke register. Tidak bisa register ke data atau memori ke data. Ini yang tidak bisa bolak-balik. Kemudian ini pengalamatan langsung, dia mirip dengan pengalamatan data sini, tetapi dia dalam tanda kurung. Artinya apa? Alamat dari nilai tersebut. Kalau di sini tadi 1000 heksa, berarti 1000 heksa dipindahkan ke register tertentu, ke alamat tertentu. Kalau sini 1000 heksa dalam tanda kurung siku, dalam tanda kurung kotak ya, berarti dia alamat yang ditunjuk oleh nilai tersebut ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Nah, isilah dari alamat tersebut yang dipindahkan ke bisa ke dalam register gitu ya, tapi tidak bisa alamat ke alamat gitu ya, memori ke memori, tidak bisa. Jadi dia hanya bisa ke register, data alamat ke register. Ah, mulai kebalikannya juga bisa dari register ke alamat tertentu. Tadi pokoknya 1000, tapi bukan alamat 1000 ya, tapi alamat 1000 ditambah dengan data segmen, disitulah registernya data dimasukkan. Kemudian ini tidak langsung. Kalau tadi jelas alamatnya, pokoknya alamat 1000, alamat 2000, yang ditambah dari data segmen ya. Pokoknya dia ditunjuk oleh register, tapi dalam tanda kurung juga ya, dalam tanda kurung. Sehingga dalam tanda kurung artinya bukan isi register. Kalau sini kan kalau tanpa tanda kurung sama dengan ini dia, dipindahkan ke register, tapi isi register tersebut hanya mewakili alamat yang ditambah dengan data segmen gitu ya, data segmen. Nah, itu dia. Nah, sekarang nah yang 4 ini adalah dipergunakan oleh semua prosesor, ada 8 bit, 16, 32, 64. Nah, sekarang kita masuk ke yang sini, base plus index. Nah, itu dia tidak bisa digunakan dari 8 bit. Nah, ini untuk mencapai apa namanya plus ya, plus itu ditambah. Di sini hanya satu register, ini tambah lagi register dengan register lain. Ini juga nanti register dengan nilai tertentu. Kalau ini hanya register nilai tertentu saja ya, ini register dengan. Sehingga ini jadi alamat atau address. Kalau sini hanya data. Ini sama, dengan ini mirip ya, tapi ini ditambah dengan registernya. Lalu tambah lagi, relatif ini sama dengan ini data register dengan data tertentu ditambah lagi dengan indeks. Jadi register dengan data. Ini tidak bisa dipergunakan oleh register 8 bit. Nah, gitu. Yang kita lanjutkan ya, base plus indeks tadi. Jadi pengamatan base plus indeks. Nah, di mana nanti pengalamatan ini nah, ada dua register dia. Karena base registernya di sini ya, BP, base pointer atau base register ya. Dan satu lagi adalah index, destination index atau source index. Nah, itu secara tidak langsung. Jadi dia tidak langsung, tidak ada, ini kan bukan angka ya. Kalau yang langsung kemarin dia angkanya 1000 heksa dalam kurung ya. Kalau tidak dalam kurung berarti dia adalah pengelamatan segera, berarti dia data yang diduplikat. Kalau di dalam tanda kurung bukan data, tapi data tersebut menunjuk lokasi memori yang ditambah dengan data segmen ya. Lalu alamat tersebut isinya dipindahkan ke mana yang diduplikat. Nah, kalau sini dia ada dua. Dia memori juga berarti ya. Ada register base-nya, ada register index. Makanya base plus index. Ada dua dia. Base register sering menyimpan lokasi awal ya, dari array memori. Sedangkan register index biasanya menyimpan posisi relatif elemen dalam array. Jadi kalau adanya indeks itu berarti datanya lebih dari satu. Nah, kan ada elemennya lebih dari satu kan? Elemen lebih dari satu. Elemen pertama, elemen kedua berarti indeks ke nol ya. Kalau indeks mulai dari nol ya. Sedangkan base tadi adalah awal lokasi memorinya. Ini biasanya menyimpan posisi relatif dari elemen dalam array. Jadi dari pertanyaan 1000, nah mulai 1001, 1002, 1003, ya, indeks pertama 1001, indeks 1002 itu ya, indeks elemennya. Ingat setiap kali base pointer mengalamati memori data, baik register stack register ya,
Ini stack segmen register, dia dan base pointer menghasilkan alamat efektifnya, alamat yang ditunjuk ya ke alamat real. Untuk 386 ke atas, ya, jenis pengalamatan memungkinkan kombinasi dari 32 bit register ya. Pokoknya EAX dengan EBX. Plusnya ya, indeksnya jadi plus indeksnya. Nah, contohnya nih, nah, padahal ini DL itu 8 bit ya, tapi dia ini bukan apa namanya register 32-nya, hanya alamatnya yang ditunjuk oleh dia. Nilai ini ditambah nilai ini ditambah lagi dengan data segmen ya, yang dikali 10, isinya apa baru masing-masing. Jadi isinya belum tentu di 32 kan, karena isi memori, bukan isi register. Kalau isi register ini tidak bisa, karena ini 8 bit, ini 32. 8 dengan 16 saja nggak bisa, apalagi 8 dengan 32. Di sini dia sebagai base-nya, ini sebagai indeksnya. Jadi kalau dia nanti ini alamat awalnya, tanpa base register, ini adalah elemen-elemennya nanti kalau dia sebagai data array. Kalau tidak sebagai data array, dia sebagai petunjuk jumlah gitu ya. Jadi jika register EBB tadi ya, digunakan data yang terletak di stack segmen, bukan data segmen data. Ya. Dan menemukan data dengan pelamatan base index. Move DX, BX tambah DI. Base-nya ini register BX 16 bit ya. Yang 16, DI 16. Sehingga nanti apa isi DX? Isi DX adalah B, alamat nilai BP, BX ya. Namanya BX-nya 1000. Ditambah dengan nilai DI 1010 kan, 1010. Jadi bukan alamat 1010, belum selesai itu. Ditambah lagi dengan data segmen yang dikali 10. Umpamanya data segmen 1000 menjadi dia juga 1000 kan, 1000 tambah 1000 tambah 10 alamat ya kan? 2010 isinya alamat 2010 disalin ke DX. Ya. Sehingga DX ini tidak ada hubungannya datanya dengan DI dan BX. BX ini 1000 ya, ini dia tetap 1000, tidak ada 1000 di sini. 10 berarti ditambah dengan 1010, bukan 1010 DX. Tapi adalah isi dari alamat 1010 ditambah dengan 1000. 2010 isinya apa baru. Jadi tidak ada. Tapi kalau sini tidak ada kurung, ini yang satu ya, ini ya isi BX sama dengan DX. Berarti pengalamatan register lagi ya, register ke register. Nah ini bisa bolak-balik. Jadi dari isi memori ke dalam register atau nanti isi register ke dalam memori. Kalau kebalikannya, isi DX nanti akan mengisi alamat 1020. Gitu ya. Pokoknya alamat 1020 itu 2010 itu alamatnya 200 heksa sehingga DX nanti berisinya 200 heksa. Nah, kalau dia di register 16 bit 200 heksa berarti yang ke kanan yang kirinya berarti kan baru 12 tuh ya. 4 kali 3 padahal dia 16 kan. Berarti dia nanti 0 200 gitu dia isinya. Nah, dia tapi kalau register 32 bit berarti dia nanti yang di depan 16 yang depannya tidak berpengaruh. Ini contohnya, ini kan di registernya 32 bit, tapi perintahnya 16 ya. Jadi yang dipakai hanya 16 ini. Jadi move DX, BX. Pokoknya ini 2010 ya, ini alamat 2010. Adalah 03 2011 ini, karena dia ini 16 ya, ini 16. 16 bit, sedangkan ini 88 ya, ini 88. Sehingga dia dua alamat, 2010 dan 2011 diisinya ke dalam DX. Nah, DX ini 16 bit. Sedangkan dia di dalam register apa 32 bit sehingga yang berubah hanya ini. EBX 1000 tetap tidak ada efeknya ke sini. Dia hanya EBX menunjuk 1000 ditambah dengan EDI ditambah dengan data segmen. Data segmen 1000 dikali 100 kali 10 1000 oh, EBX 1000 berarti 2000 ditambah dengan indeksnya 10 10. Nah, 2010. Jadi bukan 2010-nya tapi isinya. Nah, begitu juga kalau kebalikannya, umpamanya move BX ditambah DI dalam kurung ini, koma DX. Hasilnya sama. Jadi isi DX, umpamanya DX-nya 200, isi DX lah yang digunakan untuk alamat 2010. Ya. Ini dalam penulisan ya. Sebab Intel, dia menggunakan bukan pakai plus, tapi dua-duanya.
Jadi kalau di dalam program yang Intel Assembler Center ya tulisnya BS DI ya, bukan plus D. Ini B, BS plus DI. Ini dalam beda program ya, base aplikasi. Ini contohnya tadi bisa bolak-balik ya maksudnya. Ini 16 ya, ini 16. Isi dari BS ditambah dengan isi dari DI ditambah data segmen, isi dari alamat tersebut di copy ke CX. Ini sama SI. Ini 16, 16 ini 16 kali 8 ya. Nah, tetap bisa karena dia bukan BP-nya pindah ke sini, isi BP, tapi si BP dengan SI hanya menunjuk alamat. Nah, ini yang kebalikannya. Isi dari SP, nah kalau tadi ini CX-nya menerima ya dari recording memori yang ditunjuk oleh BS dan DI ditambah data segmen. Sekarang isi dari SP berarti 16 bit dimasukin ke dalam alamat yang ditunjuk oleh BS ditambah SI ditambah data segmen. Contohnya BS tadi 1000, SI-nya 100, 1100 ditambah data segmennya 100 dikali 10, 1000 berarti 2100. Isi dari SP, umpama SP isinya 25 heksa, berarti isi dari SP pindah ke alamat 2200 terus. Jadi alamat 2200 yang berisi. Ini sama ya. Cuma ini AH dengan PI. Dan ini sama dengan di atas. Walaupun ini 8 bit, ini adalah 32 ya. Tapi bukan register 32 bit. Tapi alamat yang ditunjuk oleh register 32 bit. Tetapi ini perintah ini berada di prosesor 32 bit ya. Bisa kalau di prosesor 8 bit nggak bisa. Nah, dia tidak ada EDX-nya. DX saja tidak ada, apalagi EDX. Nah, ini sama dengan di atas 32 dengan 32, ini 64 ya sama. Cuman dari register RAX, berarti 64 bit ya, isi register RAX diduplikat ke dalam memori yang ditunjuk oleh besarnya RSI ditambah RBX ditambah data segmen. Jadi isinya ke memori. Di sini memori ke sini, ke data register. Jadi registernya isi register tidak ada hubungan dengan isi BX dengan DI. Tapi BX dan DI hanya menunjuk alamat. Ya. Tapi pengaruhnya hanya alamatnya, bukan nilai ini yang pindah ke CX. Yang menunjuk alamat. Ini yang pakai array. Yang tadi dia kan berarti indeksnya base dan indeks ya tadi ya. Ini yang jika datanya lebih dari satu. Ini. Jadi DI-nya menunjukkan jumlah array-nya. Pokoknya BX 100, ininya 10, berarti ada 10 indeks. Berarti ada 10 elemen. Sini ya. Jadi kalau untuk data array, kalau tidak data array dia menunjuk alamat menambah ya alamat dari BS tambah DI data segmen. Ini tentu BS-nya ini alamat ini ditambah juga dengan data segmen ya. BS sama data segmen mulainya ini array pertama ditunjuk oleh DI. DI-nya 5 berarti ada 5. DI 10 berarti adanya 10. Kita 38 memindahkan array 10 heksa ke dalam elemen array 20 heksa contohnya ya. Karena nanti array-nya diisi dulu 10 heksa ya. Berisi 29. Ini contohnya. Benar small, karena ada data, segmen data nih, dari sini sampai sini ya, indisnya. Ini segmen kode nih, sampai ini exit keluar. Dimana ada array, label simbolik ya, label. Ini data jenis datanya byte, berarti dua ini ya, maksimalnya 8 bit. Nah, ini kan dia, karena array ini duplikat ya, duplikat. Berarti dia bisa mengulang nanti. Setup array dari 16 bit. Nah, ini data biasa, 29 heksa. Nah, ini juga data duplikat ya. Ini elemennya 10 buah ya. Ini duplikat. Nah, baru dia masukkan array offset ke sini, data 10 ini jadi indeks kan. Nah, ini dia AL ini isinya dari alamat yang ditunjuk oleh BS ditambah dengan DI sama data segmen. Baru nanti ini DI diisi lagi. Ini berarti dia akan isi AL akan masuk ke alamat yang berbeda. Dari alamat 20 yang ini kan addressnya di alamat 20 ini di-set ke alamat 20. Ini simpan. Ini sama dia tadi kan. Itu dia kalau array, ada datang lebih dari satu. Kemudian pengamatan berikutnya adalah relatif. Dan relatif. Ini mirip dia dengan pengamatan segera immediate. Cuman dia memori. Kalau immediate kan data yang tidak dalam kurung nih. Jadi relatif itu adalah base ditambah data konstan. Kalau pengamatan segera kan hanya
data konstan saja ya, AX, data konstan ini AX tambah dalam kurung, berarti dia data konstannya menjadi memori, bukan data yang pindah ke sini. Jadi AX tidak ada bukan dengan seribunya, tetapi alamat yang ditunjuk oleh 1000 ditambah dengan BX ditambah dengan data segmen. Namanya BS-nya 100, ini 1000, jadi 1100, data segmennya 1000 dikali 10 tadi ya. Berarti 2100, alamat 2100 dipindahkan ke AX. Nah, kalau tidak ada kurung ini nggak ada di sini, ini dia relatif ya. Segera invariant. Contohnya BX 100, DS 200, berarti jadi 2000 ya. Ini 2000. Jadi perpindahan satu lagi 1000. Jadi 1100 ditambah 2000 berarti 3100. Alamat 3100 isinya di duplikat ke dalam AX. Jadi dia kalau mulai dari pengalamatan base plus index itu semuanya memori. Pengalamatan langsung memori. Tapi dia angka-angka saja ya, memori. Jadi dia isi memori yang dipindahkan. Pengalamatan tidak langsung dia juga memori. Tapi dia ditunjuk oleh register ditambah dengan data segmen. Yang pengalamatan langsung juga ya, alamat ditambah dengan data segmen. Pengalamatan base plus index juga memori. Pengalamatan relatif juga memori. Ya. Jadi yang tidak memori itu hanya dua, pengalamatan register dan pengalamatan segera. Nah, ini dia sama, memori juga ya. Teman, kalau tadi dia nih base dengan indeks ya, ini dia indeksnya diganti dengan nilai konstan, nilai tetap ya, nilai konstan. Contohnya ini tadi. Ini contohnya, UKX 1000, PX-nya isinya nih kan 100 kan, 100 ditambah dengan 1000, 1100, DS-nya 2000 ya, karena 100 dikali 10, 220 kali 10 ya, 2000 berarti 3100, alamat 3100. Nah, karena AX ini ada 16, sedangkan datanya ini 8 bit ya, berarti dia 3100 dengan 3101 isinya AX. Jadi bukan 100 ini yang pindah ke sini. Nah, atau bukan 1000 yang pindah ke sini, tapi adalah isi yang ditunjuk oleh 1000 ditambah dengan 100 ditambah dengan 2000 alamat tersebut. Kalau perintahnya sini ini AL, ini hanya 76 saja. Tapi kalau AX, dia menjadi 076. Kalau dia EAX, berarti data lagi sini. 3000, 3001, 3002, 3003. 3001 yang di sini, 3002 ya, 3003. Jadi dia dengan, jika ini 32 bit ya. Jadi kalau di AL, hanya dia 76. Kalau dia AX, berarti dia 76 dengan 0. Ini seandainya saya tambahkan. Data di sini lebih dari 3, ini A0, ini B ya, B katakan B1 pokoknya. Ini C3 pokoknya. Ini hexa ya. Nah, ini kan 3101, 102 ya kan, 103 ya. Nah, 103. Jadi kalau ini AX ini tadi kan, kalau dia AL di sininya AL atau AK gitu ya. Ini pasti AL dulu ya. Kalau yang kanan AL ya. Berarti datanya hanya 76. Sini. Yang ini ya tetap data sebelumnya ya. Kan BX tadi dia. BX ininya kan. Isinya AX ya kan. Data sebelumnya. Isinya 76. Ini nggak pengaruh. Kalau di AX ini. Kalau dia EAX. EAX. Ya. Berarti kan 32 bit ya. Nah, berarti ini masuk sini. Jadi 76-nya di sini. 76 di sini. Ini masuk. Ini 22 diganti dengan B1. Ini. Ya, di sini. C3 akan masuk ke yang dua berikutnya. Jadi dengan register yang sama gitu ya, perintahnya beda-beda, isi dari register juga akan berbeda. Kalau pambit hanya 2 digit, 44 ya, dari alamat yang ditunjuk oleh PS, data relatif dan data segmen. Data konstanta dan data segmen. Itu dia ya. Contohnya, kemarin tadi. 100 ditambah dengan DI, ditambah dengan data segmen ya, isi alamat tersebut pindah ke sini.
Sama, ini data memori simbolik ya. Katakan 100 dia ditambah dengan segmennya, isinya ditaruh ke situ. Kebalikannya BL yang ditaruh ke memori. Ke sini isi memori ditaruh ke AS. Ini isi BL ditaruh ke memori yang ditunjuk oleh array dan SI. Ini sama. Isi CL ditaruh di dalam list tambah. Ini sama. Oh, kebalikannya isi memori yang disebut set IT BX ya tambah dengan data segmen, isinya dipindahkan ke DI. Diduplikat ya, bukan pindah. Ini sama memori tambah 10 EAX ya tambah 10 tambah data segmen, isinya ditaruh ke DI. Seterusnya ya sama. Cuman ada satu yang apa namanya konstan, ini 100. Ini arraynya konstan. Ini simbolik ada data ya. Ini juga list konstan. Ini set IT yang konstan. Ini 10 yang konstan. Ini array yang konstan. Di sini array yang konstan. Ini array yang konstan. Datanya sudah ada. Berarti jadi kalau ada array seperti ini, ada set IT, gitu ya, pasti ini programnya adalah small ya. Nah, dia ada data segmen data. Ini perpindahan displacement ya. Nah, ini dia datanya. Kalau kalau 8 bit atau 16 ya sama di sini. Ini perpindahan. Dia hanya 8 bit ya kan. Kemampuan dia pindahnya 64 kilo ya atau 65 kilo kalau dia tidak bertanda, kalau bertanda 32 kilo sampai min 32 kilo. Nah, kalau 30 bit ini panjang ya. Datanya besar untuk perpindahan. Array dengan relatif sama dengan tadi ya. Cuman dia ada datanya 3, ada apanya relatifnya dua juga ya, relatifnya sama base-nya. Tadi kan indeks dia ya, array-nya. Contohnya ini dia. Sama dengan array-nya menunjukkan elemen ini menunjukkan array-nya berapa. Nah, kalau tidak relatif ini array menunjuk alamat ditambah dengan base-nya gitu ya. Contohnya tadi. Datanya duplikat 16 ya. Ini data 29 heksa, ini duplikat array ini. Dimasukkan ke sini ya. Akan berulang. Datanya akan di elemen-elemen yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah array-nya tadi. Ini elemennya. Nah, kalau tidak ada elemen array berarti dia hanya satu tempat seperti tadi ya, seperti ini tadi. Satu tempat. Nah, satu tempat aja. Nah, kalau ini kan dia ada beberapa dalam satu tumpukan stack memori ya. Jadi dia kalau diganti ini, yang lain tidak akan berubah. Beda dengan satu tadi, diganti ya, berarti dia nimpa ya. Memang itu contoh untuk array ini ya. Nah, ini tambah lagi. Pengamatan base relatif plus indeks. Tadi pertamanya base plus indeks, base relatif ini base relatif plus ini ada 3 dia, ada 3. Ditambah lagi data segmen ya, base-nya sama tadi relatif berarti bilangan konstan, indeks adalah register indeks, SI atau DI. 3 dia, nanti akan lebih besar lagi kan, lebih besar lagi. Contohnya nih, move AS, BS ini base-nya, SI indeksnya 100 heksa relatifnya. Ini ada 3. Gabungan dari base index dengan base relatif. Tapi base-nya sekali ya. Base index ini, base relatif ini. Jadi base-nya sekali digabung. Ya, dia ini akan mencapai memori yang jauh bisa lebih besar ya. Terutama BS-nya sama nih. Ini sama, tambah lagi. Hanya ada lagi yang lebih besar nanti ada skala ya nanti ya skala. Jadi ada 3. Ditambah lagi dengan data segmen ya. Segmen tetap kalau memori tetap data segmen. Ini kan BS-nya ini 20 umpamanya, SI-nya 100, data segmennya sama. Itu selalu data segmen ya. Jadi ditambah lagi dengan data ini ya. Jadi ada 4. Kalau base plus index hanya 3. Base, index, data segmen. Base relatif juga 3. Base, relatif, data segmen. Base plus index ada 4. Base, index, relatif, data segmen. Nah, panjang nih kan. Kalau 20 ditambah 10, 30 kan. Data segmennya 1000. Dikali 10, 10.000 ya. Berarti kan 10.000 30 kan. Ditambah lagi ini 100 konstantanya. Di alamat inilah yang diduplikat ke dalam AX. Ini beberapa contohnya tadi. Register sama ya, 16 bit, 32 bit dengan register 30 bit menggunakan perintah register 16 bit.
Sehingga nanti yang berubah juga anak 16. Yang 16 berikutnya tidak berubah. Ini kan PPS-nya 20. Ininya 100. Ya kan? Berarti 110 kan? Ditambah lagi dengan SI-nya. Nih, SI 10, 230. Ditambah dengan data segmen 1000 dikali dengan 10 jadi 10.000. 10.130 alamat 10.130 duplikat ke sini. Ini hanya karena dia hanya 8 bit, sedangkan ini AX berarti dia ditambah lagi alamat satu di atasnya. Kalau dia tiga edisinya AX berarti ditambah lagi dua alamat berikutnya. Sama yang tadi kan, ini hanya dua. Cuman dia tambahannya ini tambah 100 lagi. Tadi kan hanya PS dengan 100 atau PS dengan SI, ini tiga-tiganya. Ini contohnya tadi. Memori ke register. Memori ke register. Register ke memori. Register ke memori. Ini memori ke register. Tambah, replacement tambah dua ya. Base index sama relatif. Ini yang base relatif index yang pakai array. Jadi dia ada beberapa kelompok nanti ya. Jadi dia record A, record B, record C jadi file. Ini elemennya. Masing-masing record ada elemennya lebih dari satu. Apanya record A dari alamat 100, 101, 102. Ini record B gitu ya seterusnya. Kalau dia tidak array, berarti dia elemen ini akan menjadi bukan di placement ya kan, dia akan menjadi penunjuk memori saja. Ini sama dengan tadi. Ada C ya, ada 3 record. 4 ya, ABC, masih 3 ya. 4 ABCD. Sama lah ya. Cuman dia masing-masing ini ada elemennya masing-masing. Ini ada 10, ini ada 10, ada 10, ada 10. Kalau tidak ada loop ini berarti dia hanya satu data, satu data, satu data, satu data. Jadi dia di placementnya tadi akan menunjuk menambah memori keberapanya gitu ya. Bukan jumlah berapa memori yang disediakan. Nah, ini yang terbesar. Pengalamatan skala indeks. Di prosesor 386 sampai Core 2 gitu ya. Jadi dia kalau tadi hanya tambah gitu ya, base plus indeks, base plus relatif, base plus indeks relatif gitu ya. Nah sekarang dia adalah skala, jadi dia dikali. Nah penggali itu kalau kali satu tuh nggak usah dibuat, ya, dia 2, 4, 8. Nah, kalau umpamanya ini tadi kali satu gitu ya, kan sama aja. Nah ini umpamanya saya kali satu, nggak ada gunanya kan, base plus kali satu. Nah dia harus kalinya dari dua, kali satu kan sama ya dengan nilai itu sendiri. Tidak ada kali nol ya, dia kalinya satu, dua, 4, 8. Satu nggak usah ditulis. Contohnya tadi, move AL, EBX, SEX. Gitu kan. Ini base, index ya. Nah, ini bisa dikali skalanya. Skalanya kali 2, kali 4, kali 8 untuk quad word. Kali 2 untuk word, kali 4 untuk double word, kali 8 untuk quad word. Contohnya move AX, EDI ditambah 2 kali SEX. Jadi bukan EDI tambah 2 ya. Kalau ini nggak ada benar EDI, jadi dia relatif apa dia replacement ya duanya ya. Ini EDI ditambah 2 dikali SX. Jadi ini dikali ke sini, EDI ditambah dengan bukan tambah 2 tapi EDI bukan EDI tambah 2 baru dikali SX tidak, tapi EDI ditambah 2 kali SX. Dikali jadi 2 ya. Lihat contoh ininya. Ini juga 4 dikali EDI. Ini kan hanya satu ya, lebih gampang ya. Kalau beda tadi kan ini ada 3. Nah, yang mana? Berarti dia EDI ditambah dengan 2 kali SX. Kalau 2 langsung emang perkalian saja ya, seperti ini. 4. Jadi 4 kali EDI, 8 kali RDI, ini yang 4 bit ya. Ini sama tadi ya. Ini EBS ditambah 4 kali SX, bukan EBS tambah 4 kali SX, tapi dia EBS ditambah 4 kali. Jadi SX-nya dikali 4. Terus ini EDI-nya yang dikali 4. Ditambah lagi dengan baru, ditambah dengan EAS, ditambah lagi dengan data konstan. Isi saya ditaruh di situ. Ini isi dari alamat. EBP ditambah 2 kali EDI ditambah dengan 2 kali. Nah, ini replacement, ini pengali skala. Nah, ini data memori simbolik data dia.
Ini untuk menunjukkan nanti prosesornya dari 286, ini 286, 386, 486, kalau penjam satu di 586, 686 gitu ya. Jadi 386 prosesor. Itu menunjukkan nanti dia kerjanya di mana, prosesor mana. Ini 586 Pentium ya, ke atas. Sama dengan data tadi. Ini data data array ya, lebih dari satu. Elemen pertama, elemen kedua, sampai ke elemen keempat. Elemen kelima ini. Datanya array. Makanya dia ada ininya ya, lebih dari satu memori yang ditempatkan nanti. Ini yang relatif RIP, relatif addressing. Ini yang untuk 64 bit. Nah, ini masih jarang digunakan ya. Karena hanya prosesor ini aja yang bisa. Hanya 64 bit saja. Bisa dilihat nanti. Nah, ini struktur data. Nanti ada apa namanya, eh, kalau di bahasa C itu seperti fungsi ya. Jadi ada sekelompok informasi yang berdiri sendiri, terkumpul sendiri gitu ya. Nah, disebut dengan struktur. Ini mirip dengan Pascal di bahasa tingkat tinggi ya. Kalau di bahasa C atau C++, dia disebut fungsi. Nah, ini harus diawali dan diakhiri. Awal stroke, akhiri NS. N itu struktur ya. Stroke ini singkatan dari struktur. Akhir dari struktur. Contohnya ini contoh penulisan strukturnya ya. Strukturnya N struktur. Nah, ini infonya label tadi ya. Ini labelnya name, street, nama, jalan, kota, state. Kalau ini untuk negara bagian, kalau di contohnya Amerika ya, kebetulan dia. Zip, kode pos itu ya. Nah, infonya ini nah, awalnya, ini infonya akhir. Nah, MSN struktur. Ini awal dari struktur. Nah, ini strukturnya apa? Nama. Namanya apa? Adalah 32 duplikat. Berarti dia menyediakan 32 bit untuk sebuah nama. Berarti 32 karakter itu ya. Untuk sebuah nama. Jalan juga 32. Kota 16. Kemudian state ini hanya 2 karena dia singkatan ya. Umpamanya California CA, Ohio OH, Philadelphia PA gitu ya. Kemudian zip ini sama seluruhnya 5 ya. 5 huruf. Contohnya nih, 4. Kalau di kita nih mulai paling terakhirnya itu adalah kelurahan nih ya. Kelurahan, kecamatan, kota madya gitu ya. Ini dua depannya provinsi. Sih ya. Si kabupaten atau kota madya, kecamatan, kota kelurahan. Ini kodenya kalau di Indonesia ya, kalau di sana nggak tahu saya. Nah, ini dia akhir struktur. Isi dari name itu apa? Nama pertama adalah Bob Smith. Maksimal tadi 32 kan? Ini masih belum. Kemudian nama keduanya adalah Steve Doe, Jim Dover gitu ya. Jadi baru di sini nih. Nah, yang bisa mengulang sebanyak 32 untuk satu nama ya. Kemudian jalan, nah nih, 1, 2, 3 Main Street. 22 Moss Line, 33 Main Street. Nah, ini nama ini strukturnya, ini datanya. Jadi akan diulang nanti membacanya nanti. Ini baru kotanya, Wanda, Miller, Render gitu kan. Ini negara bagiannya Ohio, ini Philadelphia, kalau saya ini California gitu ya. Ini kode posnya. Nah, ini disebut ini strukturnya. Ini penulisan isi daripada struktur tersebut. Ini lebih mudah untuk bahasa tingkat tinggi daripada assembler ya. Repot assembler menggunakan struktur. Contohnya nanti. Ini untuk penulisan namanya gitu ya. Misalnya opera 6, nama 2 atau nama 1 nanti titik strip. Mana struktur pertama diikuti oleh suatu periode kemudian dengan nama yang disebut field ya. Field itu adalah isi dalam satu elemen itu. Field nama, nah, kan? Field name, field alamat gitu ya seperti itu. Ini jadi nama dan jalan, ini nama dan kota dan seterusnya ya. Itu satu itu disebut field. Nah, disebut field ini tadi ya sini. Nah, ini contoh di sini ini satunya ini field. Kalau dari situ data ya, satu tempat ya isinya hanya umpamanya field untuk nama, berarti nama umpamanya banyak nanti kan, jadi isinya berarti dia adalah apa namanya array ya, pasti dia pakai array ini. Contohnya tadi.
Ini untuk nama saja ya. Clean name dalam nama pertama. Mau 32, berarti maksimal 32 ya. Akhirnya diisi 0 dulu. Nah, ini DI diisi oleh name 1. DI diisi dari names ya. Yang pertama. Tadi siapa dia? Si di sini alamatnya namanya Bob Smith ya, Bob Smith. Dan dua berikutnya. Ini nama untuk ini untuk jalan ya. Jalan untuk dua. Ini untuk apa namanya kode pos dan seterusnya ya. Nah, ini masing-masing nanti bisa apa nama nama dua untuk name berarti nama orang kedua dan seterusnya ya. Ini nama jalan pertama, kedua dan seterusnya. Ini juga kode pos termasuk nanti ada kota sama itu ya step ya. Kemudian mode pengamatan program sama seperti hampir semua program ya. Program efektif itu tidak selalu kita itu urut ya, umpamanya baris pertama, kedua, ke baris ke-50, 51, tidak perlu umpamanya kita baris 25 langsung ke 50 bisa lompat tanpa melewati baris urut. Nah, ini gunanya. Kalau di bahasa Inggris itu disebut cabang. Ya kita tidak kalau ada 4 permasalahan tidak harus kita untuk permasalahan keempat kita satu dan dua dan tiga harus diproses tidak bisa langsung keempat. Ini gunanya nanti jam. Ini jamnya nanti ada berbeda, ada langsung, relatif dan tidak langsung. Sama dengan itu tadi ya pengamatan. Ini juga menurut alamat deh ya langsung relatif. Kalau relatif kan nilai ya, oh jam ke alamat sekian. Kalau langsung dia memorinya memori berapa tidak langsung lewat lewat register. Jadi isi register itu menunjuk jamnya kemana, lompatnya kemana. Nanti lompatnya ini dalam bahasa tingkat tinggi, tinggi ada bahasa, di basic ya ada go to, go sub kalau dia ada sub program ya, sub program di basic. Kalau di apa bahasa sih dia ke cabang mana gitu ya. Jadi ada nanti ada syarat. Makanya nanti jam itu ada yang satu operannya ya, ada yang tanpa operan nanti. Oh, nanti jam itu banyak ya. Ini lompat. Terbit ke alamat langsung 10.000 dia. Baik. Jam 5 baik. Nanti lompatnya juga macam-macam ya. Nanti akan di bab berikutnya akan kita bahas sendiri dia. Nah, ini dia menuju kemana? Ini call memanggil ya. Nah, ini menuju ke memori tertentu. Ini dari memori tertentu ke dalam sistem. Ini adalah sebuah jam atau call bisa ke setiap lokasi memori dalam sistem. Memanggil ini menuju. Nah, nanti di bawah nanti ada juga kita indikan untuk ngisi memori ya dan memanggil dari memori. Kenapa tidak bisa dia langsung dari memori ke memori? Nanti ada dua jam, ada call far sama ya jauh atau dekat ya. Kalau dekat dia dalam segmen sama dalam satu segmen. Kalau jauh itu dia antar segmen. Pengamatan memori relatif tadi ya. Ini ya jamnya tadi. Jam dari ini ya dari jam 2. Berarti dia dua berikutnya harus kan setelah 1001 kan 1002 harusnya ya. Tapi dia jam 2. Jadi lompatnya 2 setelah ini katanya kan. Nah, jadi dia langsung ke 4. Kalau tidak ada jam ini dia dari alamat 1001 ke 1002, 1003 baru 1004. Tapi dengan jam ini jam 2 berarti 2 lompatnya daripada yang dituju. Jadi dia 102 jadi dia 104. Nah, itu instruksinya dia. Melompat 2 byte dari instruksi yang seharusnya. Nah, jadi tidak harus lewat 2 dan 3, langsung bisa 4. Nah, itu gunanya jam. Akan efektif dalam program. Kalau kita mau tujuannya ke sini, ya ngapain baca ini dulu. Tapi kenapa nggak dihapus? Ini juga perlu, tetapi untuk saat ini saya butuh sini gitu ya. Nanti ada sama ya, short jam atau niat jam itu dia beda beda byte-nya saja, tetapi dia dalam satu segmen ya. Kalau intersegmen dia itu var tadi ya. Saatnya saja ya. Pengamatan memori tidak langsung ya, sama dengan tadi. Jadi dia melewati register. Contohnya dia menggunakan jam atau call lewat AX, BX, CS. Nah, sama dengan sebelumnya juga kan. Kalau langsung kan seperti ini tadi. Jam 2 langsung dia 2 berikutnya lompat. Nah, ini dia di sininya register.
Makanya nanti jam itu ada dia yang tanpa register, ada yang tidak. Nah, kalau tidak langsung, dia menggunakan register lain-lain. Contohnya nih, kalau 16 bit ya, kalau 32 tentu ngikutin. Nah, contohnya, jam EAX, melompat ke alamat tunjuk EAX, oh 1000 gitu ya, langsung dia 1000, alamat 1000 yang ditunjuk. Dari data yang terakhir ya, kalau dia 100, jadi lompat ke 1000, langsung dia kan, dari 100 lompat ke 1000. Tidak angkanya. Nah, berapa dari jika AX itu AX-nya 1000. Ya, BX 1000 instruksinya jam BX gitu ya. 1000 dilompat langsung. Dari mana dia berada. Nah, ini biasanya ini alamat ini lebih besar dari baris perintahnya. Nah, contohnya di sini kita tadi jam 2 tadi ya. Ini 2. Ini berarti dia berada di lebih kecil ya dari 1000 ke ini kan jelas ya dua berikutnya. Tapi kalau alamat ini tadi harus hati-hati. Jadi ya, sebentar. Nah, ini. Jam kan berarti BX-nya 1000. 1000. Ini lokasi jam ini harus lebih kecil daripada alamat 1000. Ya. Nah, lompat. Soalnya kalau jam 1000, kalau dia eh, lebih besar gitu ya, nanti kan mundur dia. 1000. Kalau lebih kecil dia maju. Ini contohnya. Ya, jam jauhnya kemana? Ke AX yang menentukan. Dia ke AX 100, dia jam ke 100. 200 ke 200. 1000, 1000. Bisa. Kalau berarti kan kemarin ini kok opsi kode ya, nah, ada yang mulai dari 0 sampai 3 kemarin kan. Ini yang satu. Yang dua kan move tadi. Move AS, BS di dalam kurungnya ya, bisa panjang. Move AS, dalam kurung BX tambah 1000 kan tetap satu operannya ya, dua jadi dua. Nah, ini yang satu jam. Ya, ya. Jadi hanya tidak langsung dia menunjuk, tapi lewat isi dari AE. Tapi kalau ini tidak perlu ini kan tidak beda dengan move. Kalau move kan ditambah dengan apa tadi? Kalau di dalam memori ya, kalau AX saja kan tidak isinya ya. Tadi bertambah dengan kode segmen. Ada yang tunjuk alamat. Ini kan lompat ke alamat berapa yang tunjuk ini. Tidak tersegmen. Jadi jam dari segmen kode yang berapa dia ya, nah, ke lokasi alamat yang ditunjuk oleh AX. Kalau 1000 ya 1000, tidak tambah lagi dengan kode segmen. Kalau move ditambah dengan kode segmen yang dikali 10 ya, atau nanti CS ya, CSS yang dikali 10. Mirip dengan itu nih kan, tapi tidak pakai ini tidak dalam kurung ya, tidak dalam kurung. Nah, kalau untuk move kan dalam kurung. AS, BS kurung kan, karena dia memindahkan ya, kalau ini lompat. Kalau tadi dia memindahkan isi memori atau isi register ke memori. Kalau ini tidak, hanya lompat ke alamat berapa. Nah, berapa dia? Alamat sekian. Nah, alamat sekian itu apa isinya? Lain lagi nanti perintahnya kan. Kalau move tadi dia adalah menduplikat, makanya dia tambah data segmen, alamat penunjuk dia kan. Ini untuk tabel sama untuk yang lebih itu ya lebih dari satu data ya. Lokasi satu, lokasi dua dan seterusnya. Move AX ini tabel. Jadi dia tidak satu data. Kalau tadi kan langsung satu data. Ini stack memori berarti stack itu tumpukan ya, tumpukan memori berarti lebih namanya tumpukan lebih dari satu. Kalau satu tidak disebut tumpukan ya, tumpukan berarti lebih dari satu. Jadi biasanya, nah ini digunakan untuk data yang lebih dari satu. Jadi kita memindahkan ke memori atau menarik dari memori. Nah, ini perintahnya nanti adalah push dan pop. Jadi sistemnya LIFO, last in first out. Artinya apa? Data yang terakhir itu yang bisa data yang terakhir maksudnya dimasukin ke memori ya. Data terakhir berarti kan lebih dari satu ya. Data terakhir yang dimasukin ke memori itu data menjadi data pertama yang keluar dari memori. Data pertama yang masuk ke memori menjadi data terakhir yang keluar dari memori. Untuk memasukkan ke memori menggunakan perintah push dan mengambil dari memori perintah pop. Jadi kalau push berarti dia akan menduplikat dari register ke dalam memori. Jadi di memori dan register sama, memori tertentu ya, isinya sama dengan yang register. Tetapi kalau pop tidak,
dia dari memori akan diambil dan dihapus. Berarti dia pop ini akan move ya, memindahkan dari memori ke register nanti. Nah, ini bisa satu-satu, bisa sekaligus. Nah, ya, yang tumpukan ini berarti dia yang banyak gitu ya. Lebih dari satu. Instruksi call nanti juga menggunakan stack ya, karena dia lebih dari satu data, menyimpan alamat kembali untuk prosedur dan perintah data return untuk menghapus alamat pengiriman dari stack. Nah, memori stack dikelola oleh dua register adalah stack pointer atau ESP16 32 bit dan stack segment, jadi SS dengan SP atau SS dengan ESP. Nah, setiap kali work dulu ya, didorong ya, push, dipindahkan berarti dari register ke dalam memori. Nah, ya, dalam stack tumpukan memori. 8 bit, nah, ini kan work itu 16 ya. 8 bit yang paling tinggi ditempatkan oleh basis SP misalnya. Yang rendah SP2. Berarti dia letaknya yang tinggi itu lebih rendah ya. Nah, pokoknya 1000, gitu kan? 1020. Berarti yang rendah kan 20 ya. Jadi 10 di SP1, 20 di SP2. Yang rendah ya, low. Di urutannya yang tinggi di alamat kecil, tumpukan yang kecil ya, paling bawah berarti ya. Ini yang rendah di atas. Jadi bukan dia yang rendah di bawah. Kalau untuk apa namanya stack ya. Di SP tersebut kemudian dikurangi dengan 2 dekremen ya. Sehingga data work berikutnya disimpan di lokasi memori yang tidak disediakan. Jadi dikurangi 2, berarti dia nanti data yang berikutnya masuk ke yang ketiga karena ini sudah SP1, SP2 untuk satu data kan. Data berikutnya nanti SP3 dan SP4. Nanti kan dia ininya SP-nya kurangi 2. Berarti sudah ada isi 2 memori. Artinya jika nilai SP berkurang 2, memori bertambah 2. Yang data berikutnya disimpan dalam set memori sedia lokasi berikutnya. Tadi SP1, SP2 berarti SP3, SP4. SP3 untuk yang kecil itu kan ya kan. Yang tinggi SP1, SP3 yang besar, SP4 yang kecil, SP1 yang besar, SP2 yang kecil. Itu seterusnya. Jadi dia semakin dikurangi nilai SP-nya, berarti memori semakin banyak isinya. Semakin sedikit isi SP, berarti memori semakin banyak yang dihapus, berarti sisanya masih banyak. Ya kan, kenapa? Nah, ini kalau move tadi dia menggunakan data segment, ini dia SS ya, stack segment. Ini AS nama segment, tadi kan BS nama segment. Nah, ini dia SP stack pointer ditambah dengan atau extended stack pointer ditambah segment dikali 10 ya. Ini dia dikali 10. Kalau awal 100 berarti dia jadi 1000. 1000 dikurangi 2 berarti memori bertambah isinya 2 ya. 10 dikurangi 4 berarti memori isinya 4. Karena dua-dua tadi ya, dua yang pertama untuk yang besar, yang kedua untuk yang kecil. Kemudian yang ketiga yang besar, yang keempat yang kecil, itu seterusnya. Berarti kalau 6 berarti kurang 6 berarti ada 3 lokasi memori yang disediakan. SP-nya berarti 4 ya, 6 ya. Kalau masih 2, SP1, SP2 untuk satu data. Ini contohnya tadi, push BX. Jadi BX akan dipindahkan ke dalam register. Yang BX itu kan 16 bit ya, berarti dia ini 34 yang kecil ya, ini 34, ini 12. Yang besar yang di atas ya. Ini yang satu tumpukan ya. 34, 12 dari sini ya. Di sini masih ada. Nah, ini bedanya antara push dengan call apa nanti dengan pop ya. Di sini masih ada, tetapi ini akan digunakan register ini untuk keperluan lain, makanya ditimpa dengan yang lain nanti dia. Sehingga dia masih ada di dalam memori bahwa 1 2 3 4 itu adalah isinya BX. Atau di sini register EBX cuman dipakai hanya BX-nya separuh. Nah, jika ini digunakan yang lain, umpamanya BX diisi lagi 000 jadi kosong ya kan. Jadi kan di sini 1 2 3 4 masih ada. Tapi ini udah berubah kan? Katakan ini berubah jadi 000 atau berubah menjadi FFF udah. Berarti kan data awalnya masih ada di sini. Nah, kalau masuk dipanggil lagi, pop dia akan kembali lagi ke sini. Data yang lama akan ketimpa, ini akan hilang. Tapi kalau dari push, dia di sini masih ada, diduplikat ke sini. Nah, yang ada ini akan digunakan oleh yang lain. Harapannya ini tunjuk tadi. Berapa dia? Adalah SFP yang dikali dengan 10.
Jadi push BX, SP-nya berapa? Kalau 10 katakan 1000, gitu kan? Nah, dia mulai kan? Ini alamat 1000, ini alamat 1001. Tambah lagi nanti, push lagi register lain, berarti 1002, 1003, dan seterusnya ya. Ini ya alamat ditunjuk. Ini SP, ini alamat awalnya. 1000, berarti 1000, 1001. Post CX umpamanya. Jadi 1002, 1003. Post DX 1004, 1000. Nah, gitu seterusnya ya. Yang satu data. Ini post CX umpamanya satu. Tapi ini terpisah terpop ya. Umpamanya CX sudah kita ini kan BX tadi kebetulan. Ini umpamanya seandainya CX. Nah, pindah di sini ya kan. Kemudian ininya udah kita ubah. Nah, kita panggil lagi di pop dan datanya akan ke sini. Yang terbesar dia akan masuk ke yang besar, yang kecil yang kanan ya. Besar ke kiri ya, bilangan makin kecil. Jadi dari alamat ini tadi dia, sehingga kalau di sini tadi dia SS-nya berkurang 2 ya, satu untuk ini katakan 1000. Berarti 1000 kurang 2 di sini kan. Nah, jadi 998 ya, sisanya SP sekarang karena 2 diisi. Nah, kalau dia menggunakan tadi 998 S-nya, sekarang ada perintah pop CX semuanya. Dia akan ditarik ke sini sehingga pop akan bertambah 2. Artinya apa? Ada memori yang sudah kosong 2 tempat, lokasi gitu ya. Nah, itu dia pop. Kalau post dia SP-nya berkurang. SS-nya ya, ini ya, SP-nya kurang 2. Dari sini dia tambah dia kan ini. Berarti bertambah memori yang kosong gitu ya. Tadi terisi nih, mulainya di sini kan, berarti ini jadi kosong. Jadi setiap kali data muncul di stack ya, akan menghapus, lo akan menghapus lokasi yang dialamati oleh SP tadi ya, SP1, SP2. Dari SP akan ditambah dengan 2 kan. Tadi dia, waktu dia di post, dia akan berkurang 2, karena dia ada memori yang ditambah. Sedangkan kalau dia pop, dia akan bertambah 2. Berarti semakin besar SP, berarti memori banyak yang kosong. Semakin sedikit SP, stack pointer nilainya ya, berarti memori banyak yang terisi. Berarti sisanya memori akan berkurang, kan sudah ada yang terisi. Dan dia push dan pop. Sini tadi kan, SP, sehingga nanti dia lokasinya kan ditunjuk oleh SS ya. SS, namanya lokasi SS 1000, 10, 100, berarti 1000. Nah, SP-nya tadi, kalau dia push, dari 1000 menjadi 1000 kurang 2. Data pop, SP akan bertambah lagi. Memori, ini dihapus soalnya. Ini beda kalau pop, kalau push tadi kan tetap double ya. Ini tetap ada, ini tetap ada. Cuman ini mau digunakan tempat lain, mau ditimpa sama yang lain gitu ya. Makanya disimpan di sini dulu. Jika diperlukan lagi, bisa ditarik lagi dengan perintah pop. Tapi waktu pop, ini kan isinya beda nih. Ini sebelumnya ya, atau kosong atau beda lah. Di kok di move di sini ya, move. Sehingga yang di sini kehapus. Kalau pop memori kehapus. Isinya register yang terisi atau menimpa register yang di push ke sini tadi. Menimpa. Berarti kan isinya sama dengan memori. Memori jadi hilang. Sedangkan kalau push tidak. Ini masih ada, di sininya sudah double ya. Tapi kalau ini diganti, dia bisa ditarik lagi data yang lama. Hanya program masa assignment itu panjang. Ini SP kalau dia bertambah, berarti isi memori akan berkurang. Berarti yang kosong akan banyak. Tapi kalau SP-nya berkurang, berarti memori bertambah isinya. Berarti yang kosong akan lebih sedikit. Ya post, pop, dan post. Nah, itu kalau satu-satu kita. Nah, kalau sekaligus nanti bisa. Nah, ini pop F. F itu kan flag ya. Jadi dia akan mengambil isi flag dari memori. Ditaruh ke flag. Kalau ini 16. Ini yang 32. Double word. Pop FD. F-nya for, ininya double word. Ini dari F flag deh ya. Hapus flag. Berarti dia mengisi, nah, kan? Menduplikat isi flag ke dalam memori. Ini yang 32. Nah, ini satu register. Menduplikat isi AX ke dalam register. Ini mengambil dari memori, berarti di memori dihapus isi memori dan dimasukkan ke dalam register BX. Ini sama. Memindah, menduplikat isi DS ke dalam register. Stack register ya.
Kalau ini dia sama 1, 2, 3, 4 dipindahkan ke register. Pop. Nah, kalau ini nanti tidak bisa di pop ininya kan. 1, 2, 3, 4-nya kan dia lokasi memori. Ini kan jelas register tertentu ya, AS. Ini sama ya, kode segmen. Ini tidak dibolehkan. Karena kode segmen tidak boleh diambil karena nanti urutan program akan rusak. Dipakai memori simbolik ya. Nah, ini kalau registernya sekaligus, makanya ada 8 register tadi kan, AX, CSD, yang ini ya, di selain apa namanya segmen ya, ini AX sampai DI dan SI ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga dia bisa menggunakan push A, jadi sekaligus. Jadi dia akan mendorong sekaligus isi menduplikat ya, isi AS, CX sampai SI ke dalam. Nah, urutannya dia akan mengcopy dulu AX. Jadi alamat terbawah AX ya. CX ini alamat yang terakhir. Nah, kita gunakan dengan perintah apa namanya? Pop A. Pop A akan menghapus, tapi mulainya dari SI dulu karena SI terakhir kan. Makanya LIFO tadi kan, last in first out. Terakhir masuk adalah SI. Berarti waktu dihubungkan dengan pop A, berarti SI dulu yang dihapus di memori masuk ke dalam ini. Terakhirnya AX. Jadi dia kan SI dulu, DI, BP, baru AX terakhir. Kalau masuknya AX dulu. Kalau all. Tapi saya nggak mau hanya pamannya dari 8 ini hanya 7 SP nggak masuk. Nggak bisa. Harus satu-satu lagi. Pop AX, push AX, push CX, push DX, push BX, SP-nya nggak. Masa satu. Nah, baru nanti dia memanggilnya juga seperti itu. Pop terakhir dulu SI, DI, BP, langsung BX. Tidak satu-satu deh ya. Nih kalau ini semuanya 8 ya. Kalau AX sama. Push A, D nanti. Ini berarti dia yang 32 bit. Ini pop, nah ambil dari memori, tapi urutannya dari SI dulu, ESI, EDI, terakhir AX. Kalau post, AX dulu yang masuk, terakhir ESI, tetapi kalau pop, ESI dulu, nah, maka tumpukan ya, kalau tumpukan bata ini pertama ditumpuk di atasnya, berarti kan nggak bisa kita ngambil yang pertama. Jadi yang pertama masuk, yang terakhir keluar. Yang terakhir masuk, yang terakhir keluar dari memori. Nah, di sini dia kalau ini kan berarti dia 16 ya, berarti satunya 4. 4 kali 8 berarti 32 alamat. Berarti SP-nya berkurang 32, ESP-nya ya. Kalau ini ESP-nya bertambah 32. Nah, ini yang satu-satu tadi ya. Pop, jadi EX saja yang diambil. Ini yang 64 bit. Hanya satu. Diambil dari memori, dipindahkan ke RAX. Diambil dari memori 30 bit ke RAX. Paling sekaligus ya makanya. Ini plus EDI sama. Copy dari SI. Yang nggak boleh adalah nanti data segmen ya. Ini. Data segmen seperti ini tadi. Nah, kode segmen, data segmen nggak boleh. Ubah dia nanti program. Gitu ya. Itu di stack segmen. Oke, semua ini ya. Ini contoh 3 register yang di duplikat ke memori, kemudian diambil satu-satu. Contohnya nih. Sama diisi dulu ya nih. Kalau mau dipindahkan, udah diisinya dulu. Ini karena tidak ada data ya. Jadi dia manual. AX diisi 1000 hexa, BX 2000 hexa, CX 3000 hexa. Berarti nanti kemudian push AX. Berarti 1000 hexa dipindahkan ke memori. Yang ditunjuk oleh stack pointer. Apa? Stack segmen ya, SS. Lama berapa dia tadi kan? Stack pointer menunjuk nambah kurang gitu ya nih. Kita lihat di atas dulu. Jadi alamat ditunjuk. Seperti tadi ya, sama ini menunjuk alamatnya. SS. Kalau move dia DS ya, kali 1000. Kali 10. Nah, kemudian taruh ya, yang di alamat nilai ini nilainya nih. Kemana taruhnya? Ke dalam SS yang dikali 10. Terus, berarti
Kalau ini 4 berarti dia 1000, 1001 ya. Kemudian ini 1002, 1003, ini 1004, 1005 gitu ya. Contohnya alamatnya ya. Nah, kemudian urutannya kan AX dulu, AX, BX, CX. Jadi yang terakhir adalah ini kan CX. Jadi kalau kita ambil nanti pop AX, ya, AX. Jadi nanti data yang terakhir yang diambil. Jadi yang tadinya isi AX 1000, waktu dipanggil dia 3000. PS tetap ya karena tengah ya. Tapi kalau ini urutannya CX dulu, berarti ini akan diambil ini untuk AX, ini untuk CX, ini untuk APX terakhirnya ini kan. Jadi AX yang tadi terakhir ya, ini kan terakhir masuk. Pertama masuk ke 1000, masuk lagi urutan memori berikutnya. Ini kan paling tumpukan terakhir nih 3000. Kita panggil AX dulu, berarti dia 3000 yang panggil. Kemudian kita panggil CS, diambil 2000. Tadi CS itu kan 3000 ya. Kita ambil baru BX. Yang terakhir ini adalah 1000. Jadi dia akan bertukar tempat. Tapi kalau kita urut seperti ini lagi nanti AX, BX, CX, di sini kita ambil AX, BX, CX, yang tengahnya tetap. Yang berubah hanya AX dengan CX ya, BX tetap. Ini kan dibalik. AX tetap, kemudian ini BX kedua, tapi waktu dipanggilnya pop 3. Ini kalau satu-satu. Tapi kalau umpamanya push A, nggak bisa. Pasti di AX, BX, ini umpamanya kita isi dulu ya 8 ya. AX 1000, BX 2000, CX 3000, ini kan. Kemudian DX 4000, DI, SI, gitu kan. Ada 8 tadi ini. Nah, 8 ya. Kemudian SPBP itu yang ada 8, ada urutannya ya. Kalau ditarik dia akan yang terakhir dulu, baru yang pertama. Yang terakhir 8000 tadi mau kan, berarti dia akan di pop, dia akan SI menjadi 8000. Nilainya tetap seperti yang tadi. Ini kan kita urutan berdasarkan ininya. Akan dia tumpuk terakhir ini. Jadi dia data terakhir yang akan dipindahkan ke AX. Data kedua ke CX, data ketiga. Pertama ini, kedua, ketiga. Tapi kalau push all tidak. Ya kan tetap, pokoknya yang pertama masuk AX, yang terakhir masuk SI. Nah, nanti yang keluar masuk pertama dia SI. Kalau pop all. Tapi kalau kita urut, baru dia akan bisa seperti ini. Oh, tadi kan SI terakhir. Tapi saya panggil AX dulu. Bukan data AX yang ambil, tapi data SI yang pindah ke AX. Data terakhir pindah ke yang manggil pertama. Tapi kalau all, all, push A ya untuk 16, push AD untuk 32. Dia hanya 1632 yang perintah pop push ini ya. Pop A atau pop AD yang untuk 32, dia akan urutannya kalau pertama masuk, itu yang terakhir keluar. Terakhir masuk, itu yang terakhir keluar. Sehingga datanya tidak berubah. Oke, kan bisa kita ubah. Karena urutannya satu-satu ya. Kita juga pertama A, B, C. 1000, 2000, 3000. Tetapi saya perlu ambil A dulu. Data pertama apa? Ya 3000. Harusnya kan kita manggil pop ini adalah, kalau urut mau diambil lagi aslinya, berarti kan di sini CX dulu, BX, baru AX kan. Ini kan kita ambil tetap AX dulu. Data tumpukan terakhir adalah 3000. Jadi AX menjadi 3000. Yang kedua harusnya BX. Tadi ambil CX. Data 2000 akan menjadi masuk ke CS. Tadi data CS itu adalah 3000. Yang tadinya pertama, yang terakhir, yang tengah ya, sambil terakhir. Jadi datanya tadi 2000 akan mengambil data terakhir 1000. Nah, itu dia. Ini bisa. Kalau satu-satu. Tapi kalau push all A ya, ini tidak bisa. 1000 sampai 8000 tetap kembalinya 1000 sampai 8000. Karena yang dipanggil pop all itu dia data terakhir dulu. Sedangkan yang ini data terakhirnya paling atas. Ini dipanggil paling atasnya terakhir. Kalau ini kan manual satu-satu. Ini baru bisa kita, saya memindahkan isi AX tadi ke, utamanya isi yang CS ke AX. Kemudian isi BS ke CX gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Pada saat ini digunakan oleh register lain. Tetapi kalau tidak, kita move saja. Di sini ya, move. Tapi dia kan nggak bisa, harus ada register lain ya. Pokoknya saya memindahkan AX ke CX. Nilai 3000 pindah ke sini. Kalau saya pindahkan langsung move, ini di sini kan AS, CX, ya kan? AS sudah menjadi 3000. 1000 udah hilang. Ke sini kan tidak, 1000-nya masih ada. Walaupun itu balik. Menggunakan move tadi.
Nah, sambil contoh ya. Nih. Nih, pokoknya saya buat di sini. Bisa kan pakai move. Benar, tapi data yang pertama hilang. Move, umpamanya saya memindahkan 3000 ke AX. Nah, berarti sini AX, koma, CX kan. Nah, ini benar, AX menjadi 3000. Tetapi untuk mengambil data 1000 sudah nggak ada lagi. Data 1000 sudah hilang. Saya memindahkan CX 1000, datanya sudah habis. Atau BX menjadi 1000, data 1000 sudah ditimpa. Sekarang kan CX dengan ini, AX dengan CX kan sama. Nilainya sama-sama 3000. Ini jadi 3000, ini 3000. Data 1000 nggak ada. Kenapa? Ini gunanya push. Nah, itu loh. Jadi taruh di memori. Ini walaupun diganti sama orang ini, Bapak AX, ini nanti move sekian. Ini saya panggil lagi bisa. Asal urutannya tahu ya. Bapak data yang terakhir ini. Kalau saya mau tetap 1000 dulu, tidak bisa saya pertama memanggil push apa pop AX. Saya panggil dulu pop CX, post BS, baru AX. Baru data ini utuh lagi. Tapi kalau saya panggil AX dulu, ya data terakhir dia masuk. Nah, itu gunanya, itu pindahnya ya. Kalau ini enggak, ini udah hilang di data 1000-nya. Udah, ini CS dengan AX sama. Nah, saya mau memindahkan tadi mau 1000, pokoknya mau BX mau 1000. Enggak ada lagi data 1000. Tinggal data ada CX 3000, AX 3000, BX 2000, data 1000 hilang. Nah, kenapa nggak bisa move seperti ini? Makanya gunanya push dan AX kan bisa move. Nah, kalau kita move, kita memerlukan register lain. Nah, ini kan tidak. Dengan 3 register tetap dia bisa mengisi 3 data yang sama ya. Bisa memindahkan data yang sama. Kalau ini bisa pindah satu, yang duanya baru pindah, yang satunya jadi hilang. Nah, ini kan 2000. Nah, baru nanti saya move lagi, move CS, BX-nya. Jadi benar CS-nya 2000. Tetapi BX sama dengan CX sekarang. Nah, itu dia ya. Gunanya push dan pop. Supaya data yang tadi masih ada. Itu perintahnya. Nah, ini sampai di sini. Nanti kita masuk minggu depan. Kita tetap hari Jumat ya tadinya ya. Ini kita ya. Jadi hari Jumat kita masuk. Jamnya sama ya. Jadi linknya sama. Tidak berubah ya. Cuman nanti berita acaranya yang saya ganti. Ya, berita acaranya. Jadi nanti linknya saya kirim lewat grup ya. Sedangkan apa namanya pelaksanaannya kan tidak boleh hari libur agama diisi ya. Daripada kita hari Sabtu, kita Jumat tetap ya. Linknya saya kirim lewat apa namanya grup ya. Baik, Pak. Nah, sampai di sini Terima kasih, Pak pertemuan Hendi. kita sebenarnya bisa ada 2 bab ya, tapi ya mungkin satu yang lagi kita selesai UAS saja ya, karena nggak ada waktu lagi. Jadi masih pertemuan ke-6 kita tuh minggu depan. Harusnya kan minggu ke-7 ya, pertemuan ke-7. Terima kasih, kita tutup ya. Jadi kita minggu depan hari Jumat ya, minggu depan hari Jumat. Baik, Pak. Ya, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nanti minggu depan. Waalaikumsalam Jam warahmatullahi 5 ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, Terima hari kasih, Jumat. Pak Hendi. Ya, sama-sama. Yusril siap-siap hari Senin ya, Yusril ya. Jangan lupa ya. Iya Pak, untuk ruangannya nanti gimana ya Pak? Mohon Ya, maaf. nanti tungguin aja saya, nanti kita lihat ruang yang kosong yang mana. Ya, yang Baik penting Pak, kamu hubungin dosennya ya. Kalau Pak Dan baik. udah saya hubungin. Tinggal Pak Eri, Pak Agus, Pak Reza. Ya. Siap. Baik, makasih banyak Pak. Ya.